Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samsul Bahri dengan NIM 1905110180. Pada kali ini saya akan mempresentasikan lagi mengenai mata kuliah Hukum Asuransi kelas 6D pada Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh, yaitu dengan judul Asuransi Rangkap dan Reasuransi. Asuransi rangkap pada dasarnya merupakan asuransi yang terjadi apabila diadakan beberapa asuransi pada sebuah objek, risiko dan waktu yang sama. Asuransi rangkap dalam KUH Dagang pada dasarnya dapat dilarang dan dapat diperbolehkan. Beberapa pasal mengenai asuransi rangkap. Yang pertama adalah pasal 255 KUHD, yang mana ini menyatakan bahwasanya kecuali dalam hal yang diuraikan oleh ketentuan undang-undang tidak boleh diadakan pertanggungan untuk waktu yang sama dan untuk bahaya yang sama atas barang-barang yang telah dipertanggungkan untuk nilainya secara penuh dengan ancaman kebatalan terhadap pertanggungan kedua. Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk pertanggungan yang nilainya dipertanggungkan secara penuh tidak boleh diadakan pertanggungan yang kedua kali, sebab apabila hal itu terjadi, maka pertanggungan yang kedua batal. Sebab pertanggungan yang kedua inilah yang disebut dengan double insurance. Hal tersebut dikarenakan mencegah tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian melebihi nilai benda sesungguhnya karena melanggar asas indemnitas. Apabila terdapat dua pertanggungan untuk objek asuransi yang sama, maka berlaku pasal 277 KUHD, yaitu pertanggungan yang kedua akan batal. Kecuali apabila pertanggungan pertama tidak ditanggung secara penuh, maka pertanggungan kedua hanya akan menanggung selebihnya saja. Sedangkan untuk membuktikannya dilakukan oleh tertanggung, dapat hal kedua penanggung tidak mengakui siapa penanggung kedua. Sedangkan tertanggung tidak akan mendapatkan pengembalian premi dikarenakan bahwa perjanjian lengkap telah dilarang oleh pasal 252 KUHD, sehingga ada indikasi bahwa tertanggung tidak beritikat baik sehingga tidak sesuai dengan pasal 281 KUHD, dan penanggung kedua tidak perlu mengembalikan premi. Selanjutnya adalah pasal 278 KUHD, yang mana ini mengatur mengenai dalam satu pertanggungan dengan objek yang sama, maka akan ada lebih dari penanggung. Hal tersebut dinyatakan di dalam satu polis, yang mana para penanggung tersebut bekerja secara tanggung renteng dengan perimbangan yang juga telah ditentukan di dalam polis. Selanjutnya adalah pasal 279 KUHD, yang mana ini berisi bahwasanya melarang tertanggung membebaskan penanggung pada asuransi yang terjadi terlebih dahulu, kemudian membebankan kewajiban kepada penanggung berikutnya. Jika tertanggung melakukan hal yang berikutnya, maka dia dianggap menggantikan kedudukan penanggung, dan jika terdapat penanggung baru, maka penanggung baru tersebut menggantikan penanggung yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pasal 280 KUHD, merupakan pertanggungan rangkap yang tidak dilarang oleh aturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan asuransi ini tidak termasuk sebagai asuransi rangkap. Itu dikarenakan di dalam polis telah diperjanjikan secara tegas bahwasanya penanggung kedua hanya akan melakukan pembayaran hanya apabila penanggung terdahulu tidak dapat melaksanakan pembayaran ganti kerugian. Asuransi yang demikian disebut dengan asuransi soliabilitas. Pada asuransi soliabilitas, kepentingannya adalah kemampuan membayar penanggung terdahulu. Sedangkan pada penanggung terdahulu, kepentingannya adalah hak milik jangan sampai lenyap atau berkurang. Tujuannya adalah untuk menjaga kemungkinan penanggung tidak dapat melakukan pembayaran ganti kerugian apabila terjadi evenement. Selanjutnya adalah biaya asuransi ataupun asuransi ulang. Biaya asuransi adalah persetujuan antara penanggung ataupun carrying company dan reasurador, di mana penanggung sebelumnya telah menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan semua atau sebagian risiko atas suatu penanggungan yang ditutup ataupun ditanggung kepada reasurador, dan dengan menerima premi dari penanggung sebagaimana ditetapkan bahwasanya reasurador menyetujui untuk membayar ganti rugi kepada penanggung sehubungan dengan kerugian yang terjadi atas pertanggungan yang ditutupnya. Semuanya itu berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam sebuah perjanjian. Adapun jasa pertanggungan ulang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Yang pertama adalah usaha reasuransi.
Usaha asuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya, atau pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Yang kedua adalah usaha reasuransi syariah. Usaha reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya, di mana pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Sedangkan di dalam KUHD bahwasanya reasuransi diatur di dalam pasal 271 KUHD, yaitu penanggung selalu dapat mempertanggungan lagi segala hal yang telah dipertanggungkan olehnya. Hal tersebut memiliki arti bahwa perusahaan reasuransi adalah penanggung dari perusahaan asuransi, sedangkan objek pertanggungannya adalah kepentingan perusahaan asuransi dalam melakukan perjanjian pertanggungan dengan tertanggung, sehingga tidak termasuk dalam asuransi rangkap. Selanjutnya adalah meskipun demikian, reasuransi tidak sama dengan reasuransi solvabilitas, yaitu bahwasanya asuransi solvabilitas yang mengasuransikannya adalah tertanggung, sedangkan dalam reasuransi adalah penanggung. Dalam asuransi solvabilitas, kepentingan adalah ketidakmampuan penanggung terdahulu, sedangkan dalam reasuransi adalah tanggung jawab penanggung. Selanjutnya adalah manfaat perjanjian reasuransi. Adapun manfaatnya, yang pertama adalah reasuransi meringankan beban penanggung. Reasuransi memungkinkan penanggung membayar klaim kepada tertanggung dalam hal terjadi evenement yang menimbulkan kerugian, sedangkan penanggung khawatir tidak mampu melakukan pembayaran ganti kerugian. Yang kedua adalah reasuransi penyalur dan penyebar risiko. Bahwasanya penanggung dapat melakukan perjanjian reasuransi hanya untuk jumlah sebagian kepada para penanggung ulang ataupun reasuransi, sehingga penanggung melakukan penyebaran risiko. Selanjutnya adalah polis reasuransi. Polisnya diatur dalam pasal yang sama dengan polis asuransi, hanya saja ada beberapa perbedaan, yaitu pada pembukaan polis terdapat klausula pembukaan yang mana dalam bahasa Inggris bank reassurance subject to the same clause and condition as the original police and to pay as may have been drawn. Klausula tersebut menunjukkan bahwa kedua polis tersebut bersambung baik persyaratan ataupun dalam penggantian kerugian, dalam artian bahwasanya kewajiban penanggung adalah kewajiban penanggung ulang. Demikian pula dengan jumlah pembayaran ganti kerugian. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai terkait tentang presentasi saya, yaitu dengan judul asuransi rangkap dan reasuransi. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.